Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Angesti. Saya dari kelas 12 JIN 2, absen 12. Di sini saya akan menjelaskan dan akan mempresentasikan materi yaitu mengembangkan aset visual dan GIM dan mengembangkan aset audio. Yang pertama, tips mengembangkan GIM. Mulailah dengan model kasar, dimulai dengan model perangkat lunak kasar dengan poli rendah, kemudian disempurnakan dengan jari poli tinggi. Beri tekstur bungkus gambar 2D berupa warna, pola, dan detail lainnya. Disikit geometri poligonal, model 3D. Tambahkan efek pencahayaan untuk mendapatkan realisme lebih lanjut. Animasikan aset untuk mengendalikan dinamika dalam game. Optimalkan aset kompresi ukuran file aset game seperti model dan tekstur sehingga tidak terlalu besar. Lakukan manajemen aset, gunakan perangkat lunak kontroversi untuk melacak perubahan yang dilakukan pada aset. Pertimbangkan kinerja, optimalkan tekstur, hindari overdraw, dan pastikan model memiliki jumlah poligon yang sesuai. Yang kedua, ada pengertian stop motion. Apa itu stop motion? Stop motion adalah teknik animasi yang membuat objek terlihat bergerak dan dengan cara mengambil gambar secara berurutan dan memindahkan objek secara manual di antara setiap pengambilan gambar. Jenis stop motion ada 4. Yang pertama, animasi puppet, animasi gambar. Yang ketiga, animasi pasir. Yang keempat, animasi clay. Pengertian jenis stop motion. Animasi puppet adalah animasi jenis animasi stop motion yang menggunakan boneka, wayang, atau figur lain untuk menciptakan cerita. Yang kedua, animasi gambar adalah gambar bergerak yang disusun secara beraturan mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan. Yang ketiga, animasi pasir adalah teknik animasi yang menggunakan pasir pantai untuk menciptakan gambar dan gerakan yang kemudian dipotong menjadi bingkai-bingkai animasi. Yang keempat, ada animasi clay. Animasi clay adalah animasi tanah liat atau claymation. Terkadang animasi plastisine adalah satu bentuk dari animasi gerak henti. Setiap potong animasi, baik karakter ataupun latar, terbuat dari benda padat, biasanya tanah liat plastisine. Materi yang kedua, mengembangkan aset audio. Teknik perekaman audio. Ada pula beberapa teknik perekaman audio. Pengaturan volume suara harus diatur agar tidak terlalu keras atau terlalu lemah. Teknik panning. Teknik ini digunakan untuk mengatur suara pada ruangan stereofonik. Yang ketiga, ada teknik equalization atau EQ. Teknik ini digunakan untuk mengatur karakteristik suara seperti frekuensi, kecerahan, dan kelancaran. Teknik efek suara ini digunakan untuk menambahkan efek suara tambahan pada suara yang direkam. Mastering. Teknik ini bertujuan untuk menyempurnakan hasil mixing yang sebelumnya telah dilakukan. Satronasi dan distorsi. Teknik ini digunakan untuk menambahkan kehangatan, karakter, dan ketajaman pada track individual atau keseluruhan campuran. Ada mixing. Teknik ini digunakan untuk menggabungkan atau balancing beberapa track yang ada atau multitrack. Yang terakhir, ada pemrosesan dinamika. Teknik ini digunakan untuk mengontrol level volume dalam track audio. Yang kedua, ada fitur efek audio.
Efek audio adalah teknik pemrosesan yang mengubah suara sinyal audio secara elektronik. Efek audio dapat digunakan untuk menekankan konten artistik, meningkatkan kualitas track, memberikan kedalaman, kejelasan, dan tekstur tambahan, menonjolkan suara terbaik, menghilangkan elemen yang tidak diinginkan, mengubah track secara menyeluruh. Dari kedua materi tersebut, pengertian stop motion yang paling mudah ditemui dan dilakukan secara langsung karena hanya membutuhkan sebuah objek untuk melakukannya dan hanya mengambil gambar lalu mengurutkan foto yang. Kembali lagi ke tips mengembangkan game. Yang pertama, mulailah dengan model kasar. Dimulai dengan model perangkat lunak kasar dengan poli rendah, kemudian disempurnakan dengan jari poli tinggi. Beri tekstur. Yang kedua, beri tekstur bungkus gambar 2D berupa warna, pola, dan detail lainnya di sekitar geometri poligonal model 3D dengan menggunakan pensil atau pewarna. Yang ketiga, ada tambahan efek pencahayaan untuk mendapatkan realisme lebih lanjut. Kita bisa mengedit foto tersebut agar bisa lebih mendapatkan kerealistisan dari gambar tersebut atau objek tersebut. Animasikan aset. Untuk mengendalikan dinamika dalam game, optimalkan aset, kompresi ukuran file aset game seperti model dan tekstur sehingga tidak terlalu besar. Lakukan manajemen aset, gunakan perangkat lunak kontrol versi untuk melacak perubahan yang dilakukan pada aset. Pertimbangkan kinerja, optimalkan tekstur, hindari overdraw, dan pastikan model memiliki jumlah poligon yang sesuai. Itu tips mengembangkan game. Yang kedua, ada pengertian stop motion. Animasi puppet. Animasi puppet adalah jenis animasi stop motion yang menggunakan boneka, wayang, atau figur lain untuk menciptakan cerita. Kita bisa menggunakan objek tersebut dengan difoto secara beruntun lalu diedit untuk menghasilkan stop motion yang sempurna. Animasi gambar adalah gambar yang bergerak yang disusun secara beraturan mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan. Yang ketiga, animasi pasir adalah teknik animasi yang menggunakan pasir pantai untuk menciptakan gambar dan gerakan. Kita bisa lebih sabar menggunakan teknik pasir pantai. Animasi clay adalah animasi tanah liat atau claymation yang terkadang animasi plastisin yang mudah dibentuk itu teman-teman, yang biasanya kita main dulu. Animasi gerak salah satu bentuk. Setiap potong animasi baik karakter atau latar terbuat dari benda padat, biasanya tanah plastisin atau bisa tanah liat, bisa dibentuk lalu diubah menjadi sebuah objek karakter lalu difoto sesuai dengan apa yang telah ditentukan agar menjadi animasi stop motion. Kedua, ada aset, mengembangkan aset audio. Perekaman audio, pengaturan volume harus diatur agar tidak terlalu keras, karena kalau terlalu keras itu bisa lebih bising, dan tidak terlalu lemah. Nanti kalau lemah kita nggak bisa mendengar apa yang direkam oleh audio tersebut. Teknik panning ini digunakan untuk mengatur posisi suara pada ruang stereofonik untuk mengatur suara agar lebih bagus. Teknik equalization. Teknik ini digunakan mengatur karakteristik suara seperti frekuensi kecil.
Teknik efek suara. Teknik ini digunakan untuk menambahkan efek suara pada tambahan yang sudah direkam. Mixing ini digunakan untuk menggabungkan atau balancing. Bisa menggabungkan audio kita dengan audio yang bisa menambahkan efek suara yang lainnya. Saturasi dan distorsi. Teknik ini digunakan untuk mengembangkan kehangatan, karakter, dan ketajaman pada track individual atau keseluruhan campuran. Pemrosesan dinamika. Teknik ini digunakan untuk mengontrol level volume dan track audio agar bisa Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.